Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Halo, ada saya Mario Benedetta, NIM 18073. Saya Angeli Bertisela, NIM 18074. Saya Maria Teresia Mawarni, NIM 18081. Saya Giovanni Tokan, NIM 18085. Saya Adelsana Ledamila, NIM 18092. Nah, teman-teman, di sini kami akan memberikan informasi terkait Dagus Ibu untuk obat Spirivarespimat dan juga obat tetes mata. Nah, teman-teman tahu tidak sih apa itu Spirivarespimat? Nah, Spirivarespimat ini merupakan sediaan inhalasi yang diindikasikan untuk terapi pemeliharaan obstruksi paru kronik, termasuk bronkitis dan emfisema kronik dan dispnea yang menyertainya. Nah, Spirivarespimat ini mengandung zat aktif tiotropium bromid. Nah, tiotropium bromid merupakan long-acting antikolinergik yang memiliki selektivitas farmakokinetik untuk reseptor M3 dan M1. Tiotropium ini dapat digunakan untuk mengurangi eksaserbasi, mempengaruhi gejala, dan meningkatkan efektivitas rehabilitas paru pada pasien PPOK. Nah, pemberian terapi PPOK lebih disukai pengobatan menggunakan rute inhalasi karena memiliki kinerja langsung ke jalan nafas, memberikan konsentrasi lokal yang tinggi, dan menurunkan resiko untuk terjadinya efek sistemik. Lalu, bagaimana sih cara kita untuk mendapatkan Spirivarespimat ini? Yaitu dengan cara mendapatkannya langsung dari dokter, rumah sakit atau puskesmas, dan juga apotek. Kemudian, untuk mendapatkan petunjuk penggunaan obatnya, dapat dilihat langsung dari kemasan, dari petugas kesehatan, dan juga apoteker. Nah, tadi kan udah dijelasin tentang apa itu Spirivarespimat dan cara mendapatkan Spirivarespimat dengan benar. Selanjutnya, bagaimana sih cara penyimpanan dari Spirivarespimat? Cara penyimpanan yang pertama, simpan Spirivarespimat jauh dari pandangan dan jangkauan anak-anak. Yang kedua, jangan simpan Spirivarespimat pada suhu beku atau pada freezer. Yang ketiga, jangan menyentuh bagian yang menonjol di dalam bagian dasar transparan. Dan yang keempat, setelah 3 bulan penggunaan pertama, Spirivarespimat harus dibuang meskipun tidak digunakan. Untuk cara menggunakan alat ini, teman-teman, yang pertama bisa teman-teman menekan tombol kait yang mengait bagian alat transparan, bagian dasar yang transparan, kemudian teman-teman bisa tarik ke bawah. Nah, setelah itu teman-teman dapat mengisi cartridge-nya. Cartridge-nya ini yang berisi obatnya. Nah, teman-teman bisa menekan cartridge-nya atau bisa ditekan pada meja atau alas lainnya hingga ada bunyi klik. Itu berarti cartridge-nya sudah masuk. Nah, selanjutnya teman-teman bisa menutup kembali alas transparannya. Keempat, teman-teman bisa lihat ada anak panah di bagian botolnya itu. Nah, teman-teman bisa putar setengah putaran sesuai dengan arah panah. Setelah teman-teman memutar alatnya itu, teman-teman bisa buka tutupnya, kemudian arahkan ke bawah, terus tekan tombol pelepas dosis. Setelah menekan tombol pelepas dosis, teman-teman bisa menggunakan alat ini. Nah, untuk cara penggunaannya, teman-teman masukkan ke dalam mulut seperti yang ada pada gambar, kemudian jangan menutupi bagian air fan-nya itu. Nah, air fan-nya itu ada di bagian kiri dan juga di bagian kanan. Teman-teman, setelah itu teman-teman sambil menarik nafas, teman-teman sambil menekan tombol pelepas dosisnya. Selanjutnya teman-teman bisa menahan nafas selama 10 detik. Nah, setelah menahan nafas, tarik kembali alatnya ini,
terus hembuskan nafas kembali. Nah, langkah ini teman-teman bisa lakukan sebanyak 2 kali untuk setiap kali pemakaian. Selanjutnya, untuk melihat apakah obat di dalamnya sudah habis atau belum, teman-teman bisa melihat di bagian sampingnya itu ada kayak gambar yang berwarna merah dan hijau. Nah, kalau misalnya sudah berwarna merah, artinya obatnya sudah habis. Nah, kalau sudah habis, teman-teman bisa membuangnya langsung ke tempat sampah. Nah, kalau misalnya belum kosong, teman-teman dapat mengembalikannya ke rumah sakit, dokter, puskesmas, atau klinik untuk dapat dibuang dengan aman. Namun teman-teman perlu perhatikan bahwa pastikan bahwa wadah atau botol itu sudah kosong atau ketriknya. Nah, teman-teman juga jangan melubangi ataupun dirusak dan dibakar karena alatnya ini dapat meledak. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dagu sibu obat salep mata. Nah, apa itu salep mata? Salep mata merupakan salep steril untuk pengobatan mata yang mengandung basis salep yang cocok, di mana pembuatan sediaan salep mata ini dilakukan dengan menambahkan bahan obat sebagai larutan steril atau sebagai serbuk steril yang termikronisasi dalam dasar salep steril yang hasil akhirnya dimasukkan secara aseptis ke dalam tub steril salep yang telah disterilkan dengan cara yang cocok. Selanjutnya, bagaimanakah cara mendapatkan obat salep mata ini dengan benar? Nah, jadi salep mata ini bisa didapatkan dari fasilitas kesehatan terdekat seperti rumah sakit, puskesmas, dan apotek. Kemudian teman-teman harus ingat kalau obat salep mata ini harus dengan resep dokter. Selanjutnya, bagaimanakah cara penggunaan yang tepat dari salep mata ini? Jadi, langkah pertama yang bisa teman-teman lakukan yaitu dengan cara mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan air bersih dan mengalir. Selanjutnya, buka penutup kemasan dari salep mata. Kemudian dalam membuka penutup kemasan ini, usahakan ujung salepnya ini tidak boleh tersentuh oleh apapun. Nah, selanjutnya posisikan diri teman-teman dengan benar, yaitu dengan cara kepala sedikit menengadah ke atas. Selanjutnya, pegang tub dengan satu tangan dan tarik kelopak mata bagian bawah dengan tangan lainnya sehingga terbentuk cekungan pada mata. Selanjutnya, tekan badah salep hingga keluar sejumlah dosis yang ditentukan. Teman-teman tekannya di bagian belakang ini ya teman-teman, supaya salepnya bisa keluar. Selanjutnya teman-teman oleskan salep itu secara langsung pada cekungan mata yang telah terbentuk, kemudian mata dikedipkan secara perlahan-lahan, lalu dipejamkan dalam waktu 1-2 menit. Selanjutnya bersihkan salep berlebih yang ada di luar mata dengan menggunakan tisu bersih, dan bersihkan juga tepi tub salep dengan menggunakan kertas tisu yang lain. Selanjutnya, tutup kembali obat salep mata yang telah digunakan. Kemudian yang terakhir, teman-teman cuci kembali tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih. Selanjutnya, bagaimana sih cara menyimpan obat salep mata dengan benar? Nah, salep mata yang telah digunakan dan yang telah terbuka tadi tidak boleh disimpan lebih dari 30 hari untuk digunakan kembali. Kemudian, bagaimana sih cara membuang obat salep mata dengan benar? Nah, yang pertama, jika terdapat obat salep mata yang telah digunakan namun tak habis dan disimpan lebih dari 30 hari, maka obat tersebut harus dibuang dengan cara ditimbun di dalam tanah. Kemudian juga bisa dibuang melalui saluran air. Kemudian yang ketiga, jika ingin membuang kemasan dari obat salep mata tersebut, maka terlebih dahulu dilepaskan etiket dari kemasan obat salep mata. Kemudian yang keempat,
jika ingin membuat tub dari obat salep mata ini, maka terlebih dahulu digunting tub dari obat salep mata lalu dibuang. Nah, sekian informasi dari kelompok kami. Jika ada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, kritik, dan saran, maka silakan isi kolom komentar di bawah ini. Sekian dan terima kasih.